Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kali ini kita bahas nahwu mustawarobi ya. Sebenarnya saya tuh sudah bikin video ini, tapi kemarin kepotong, nggak saya selesaikan. Jadi lebih baik saya ulang saja. Oke. Sekarang Darsul Khomis. Materi daras yang ke-15. Kita lihat. Oke, kita fokus. Daras ke-15 itu tentang maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Kita lihat definisinya di sini. Ya, maf'ul mutlak adalah masdar. Masdar yang mengandung huruf fi'ilnya. Jadi intinya dia adalah bentuk yang dipakai untuk menjadi maf'ul mutlak itu adalah bentuk masdar ya. Kalau kemarin kita ada maf'ul ajli itu kan bebas ya, boleh pakai masdar atau tidak ya. Ya, masdar sih pakai masdar juga. Maf'ul bi itu bebas, maf'ul fih atau dzaraf itu yang penting menunjukkan keterangan waktu atau zaman dan umumnya nggak ada masdar yang jadi dzaraf ya. Nah, kalau maf'ul mutlak itu bentuknya harus dari dzaraf, dari masdarnya. Masdarnya ini ngambil dari mana? Ya, syamil ala hurufi fi'lihi yang dia itu sama dengan huruf fi'ilnya. Oke, kalau bingung ya. Di sini kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Saya tambahin dulu share screen-nya. Oke. Yang pernah belajar amsilah tasrifiyah, bentuk masdar itu adalah bentuk yang ketiga. Yang pertama ini kan fi'il madhi. Yang kedua itu fi'il mudhari'. Nah, yang ketiga ini adalah masdar. Yang ini masdar, yang ini namanya masdar mim. Saya dulu belajar seperti itu ya. Jadi ada masdar mim. Berarti kalau masdar mim ya dimulai dengan huruf mim gitu. Kalau yang ini rubai mujarrad ya, yang rubai mujarrad, masdar itu yang ada ini tiga malah. Yang ketiga, keempat, dan kelima. Jadi ini yang sebelum fahuwa. Kalau udah fahuwa, setelah fahuwa itu adalah isim fa'il. Setelah wadzaka itu adalah isim maf'ul. Nah, Mas, berarti kata-kata yang sebelum fahuwa dan setelah fi'il mudhari itu adalah bentuk masdar. Nah, ini sulasi mazid, fa'ala, wazan fa'ala. Masdarnya tuh taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Berapa nih malah tuh? 2, 3, 4, 5. Ini bentuk masdar. Cuma nanti tinggal dilihat aja yang sering dipakai itu yang mana gitu. Kayak karoro yukaru takriron, takrirotan, takroron, tikroron. Yang sering dipakai itu takriron sama tikror itu juga sering dipakai ya. Mana aja yang jelas masdarnya karoro yukariru itu ada tuh 2, 3, 4, 5, 5 bentuk. Tinggal nanti kalau kalian banyak baca akan ketahuan masdar yang sering dipakai itu yang mana gitu ya. Jadi sekali lagi masdar itu adalah kalau di buku ini ya tasrif yang setelah fi'il mudhari dan sebelum isim fa'il atau sebelum fahuanya gitu. Sedangkan kalau berdasarkan definisi yang belum bentar ya. Saya stop share dulu. Nah, tapi kalau secara definisi, masdar itu apa sih? Kalau fi'il madhi kan jelas ya, katanya menunjukkan arti pekerjaan. Tapi dia zamannya kalau nggak hal mustakbal. Fi'il mudhari itu juga udah jelas. Madhi berarti zaman lampau, kalau mudhari zaman hal atau mustakbal. Nah, sekarang kalau ini, masdar. Kecil ya masih ya. Masdar itu adalah kata, kalimah isim ya. Kata isim, kata atau kalimah isim yang menunjukkan pekerjaan dan tidak disertai dengan waktu. Kalau madi itu kan pekerjaan harus disertai dengan zaman madi atau lampau. Kalau mudhari itu disertai dengan zaman hal atau mustakbal, zaman sekarang atau masa depan. Nah, kalau masdar itu tidak disertai, tidak dikoyitkan, tidak terikat dengan yang namanya waktu ya. Contoh nih, contoh yang paling mudah. Untuk ketika fi'il mudhari kita kasih an. Contoh uridu
Mudah-mudahan ini masih lanjutin. Ini tiba-tiba tadi terputus. Oke. Uridu an aqra'al Qur'ana. Nah, lafat an akroah, annya ini kan an masdariyah ya. Penjelasan mengenai an masdariyah ini bisa kalian lihat ulang di kayaknya nahu sawasalis nasbu fi'il mudhari yang menasabkan fi'il mudhari. Di situ kita ada membahas tentang macam-macam amil nasib, di antaranya adalah anak. An ini namanya adalah an masdariyah. Apa an masdariyah itu? An yang merubah fi'il mudhari setelahnya menjadi bentuk masdar. Nah, uridu an Al-Quran itu bisa kita rubah bentuknya menjadi uridu qiraatal Qur'an. Uridu qiraatal Qur'an. Nah, kiroah ini adalah bentuk masdar. Itu bentuk masdar dari akroah. Qoro'a yaqro'u. Masdarnya adalah kiroatan. Seperti itu ya. Maka sekali lagi masdar ini artinya apa? Artinya kan sama ya. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Berarti kan ini artinya juga membaca pekerjaan kan. Cuma bedanya kalau di sini dia fi'il mudhari, berarti zamannya kalau nggak hal mustakbal. Di sini kiroah dia kalimat isim yang berarti dia tidak terikat dengan yang namanya zaman. Gitu. Itu masdar. Ini masih penjelasan masdar ya, belum maf'ul mutlaknya. Nah, sekarang maf'ul mutlak apa itu? Maf'ul mutlak itu hukumnya nasab, sama kayak maf'ul bih, kemarin ada maf'ul fi, ada juga maf'ul li ajli, jadi sama-sama hukumnya nasab. Wa ya'til maf'ul mutlak. Apa tujuan maf'ul mutlak? Kalau maf'ul bih jelas itu objek. Maf'ul fi atau dzaraf itu jelas untuk keterangan waktu ataupun tempat. Terus kemudian maf'ul li ajli itu jelas tujuan fungsinya adalah untuk menunjukkan tujuan jadi dari sebuah pekerjaan. Nah, kalau maf'ul mutlak tujuannya apa? Ada 3. Pertama, bisa fungsinya untuk liu'akkida fi'lihi. Tujuan maf'ul mutlak. Yang pertama, mentau mentaukid fi'il, mentaukid sebuah pekerjaan. Contoh ya. Contoh yakturu minasyajarah syarabun hulwun. Kotrotan. Kotron. Nah, yang menjadi maf'ul mutlak itu adalah kotron, ya. Artinya apa? Menetes. Aduh. Menetes dari pohon tersebut. Ini udah spesifik ya, karena dia ma'rifah pohon tersebut. Ini sebenarnya berkaitan dengan bacaan yang sebelum pembahasan nahwu ya. Ini bacaan yang ini nih. Ini tuh tentang apa nih? Min ajaibin nabat, di antara keanehan-keanehan tumbuhan. Nah, di sini dijelaskan ada tuh pohon yang dia tuh meneteskan air yang manis gitu. Cuma saya nggak baca ya. Jadi silakan yang mau tahu itu pohon di mana, silakan dibaca. Menetes dari sebuah pohon atau pohon tersebut minuman hulbun yang manis, kotron apa ya? Dengan benar-benar menetes. Jadi itu betulan itu netes ya. Dia tidak sekedar harus disayat dulu kayak pohon karet kan disayat dulu baru nanti ada tetesannya. Tapi ini tanpa disayat memang dia sudah menetes. Ya mungkin seperti itu. Yang jelas kotron atau menetes ini yang akhir itu kayak menguatkan itu pohon beneran ada tetesannya loh ya gitu. Jadi bukan hayalan atau gimana, itu beneran itu netes itu dari pohon itu tuh ada airnya. Mungkin kalau kelapa itu bocor kali ya kelapanya, jadi kan ada tetesannya. Cuma ini tuh nggak bocor, emang dia pohonnya tuh mengeluarkan tetesan yang mana itu bisa diminum dan rasanya manis gitu. Nah sekarang kita iropi ya. Yakturu itu apa? Fi'lul mudhari. Minasyajarah ini itu al-jar wal majrur, saya gituin aja. Jar majrur itu ada yang memiliki memang dia punya irob, ada yang dia sekedar ta'aluk. Menetes kan harus jelas menetes dari mana, ternyata dari pohon. Itu kalau di irobi, kalau dalam beberapa kitab irob itu bacanya gini,
al-jar wal majruru muta'allaq bi fi'li gitu. Muta'allaq bi, dia berhubungan dengan lafat apa? Kalau di sini berhubungan dengan lafat yakturu. Ya, minasyajarah syarabun. Syarabun ini jadi fa'il. Makanya dia marfu. Hulwun, hulwun itu jadi naat. Qatron. Nah, qatron ini dia nggak mungkin jadi maf'ul bih karena menetes itu tidak memerlukan objek, ya kan? Nah, kayak di sini masuknya karena dia sebagai maf'ul mutlak. Nah, dia masuk itu karena dia sebagai maf'ul mutlak. Dan kita lihat yakturu ini kan fi'il, masdarnya itu qatron. Bentuk masdarnya qatron. Kalian lihat nih definisinya. Maf'ul mutlak adalah masdar yang terdiri dari huruf fi'ilnya. Nih, ini masdar ya. Qaf, di fi'ilnya juga ada qaf, to, dan ro. Satu akar kata yang sama gitu. Jadi maf'ul mutlak nanti di bawahnya ya, nggak harus dari masdar, cuma secara umum biasanya maf'ul mutlak itu bentuk lafadznya adalah masdar yang dia terdiri dari si fi'ilnya. Maksudnya hurufnya tuh sama dengan fi'il yang dia taukidkan gitu kalau dalam contoh ini. Tuh ya. Terus nomor 2, tujuan nomor 2, liyubayyina nau'uhu. Fungsi maf'ul mutlak adalah untuk menjelaskan macamnya si fiil gitu ya. Kayak contoh di sini tadma'u uyunuha, tadma'u uyunuha dam'an ghaziran. Oke, artinya menetes nih, kalau tadi mau uyu tuh menetes dari pohonnya. Dan ini kan tadi ingat bacaan ini tentang pohon, dan di sini di situ dijelaskan salah satu pohon yang aneh adalah dia tuh kayak nangis gitu, menetes matanya. Nyanya ini kembali ke pohon ya, syajaroh mu'anas kan, menetes matanya si pohon dam'an dengan tetesan yang deras. Ya mungkin derasnya nggak kayak hujan ya, cuma yang jelas dia tuh nggak netes kayak 1 jam sekali gitu mungkin, tapi mungkin sekian detik sekali tuh netes, dan itu lumayan banyak mungkin loh ya. Saya nggak tahu ini pohon yang di mana nih. Kita iropi sekarang. Tadi mau itu fi'lul mudhari ya kan? Fi'lul mudhari uyunuha ini jadi fa'il. Dam'an, nah ini apakah dia jadi maf'ul bih? Enggak, karena dia bukan objek ya kan. Maka di sini dia jadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Jadi kok salah semua deh tulisannya. Nah ini maf'ul mutlak. Ini dam'an dia masuk, dan lihat hurufnya itu sama dengan fiilnya. Dama'a. Di sini juga dama'a. Terdiri dari huruf yang fiilnya ini sama gitu kan. Maka dia memang masdarnya. Ghaziran, ghaziran jadi apa? Ghaziran itu jadi naat. Naatnya si dam'an ya. Nah, maka dam'an ini adalah masdar. Dari segi kata dia bentuk masdar dari tadma'u. Nah, dari segi arti dia fungsinya untuk menjelaskan jenis tetesannya ini gimana. Soalnya ya kalau kita misal lagi sedih gitu kan, nangis itu kan ada yang nangisnya tuh keluarnya air mata tuh banyak gitu. Ada juga yang dia mungkin cuma netes, hanya sedih, nggak sampai keluar air mata juga ada kayak gitu. Nah, cuma yang jelas di sini dijelaskan dam'annya adalah sebuah tetesan, berarti itu beneran netes loh, apalagi dikasih naat juga dia ya. Ghaziran berarti netesnya tuh banyak, itu pohon tuh dia kayak ada matanya. Kalian kalau ngeliat gambarnya nih ya. Nah ini nih gambarnya kan, jadi ada pohon yang dia tuh kayak punya lubang mirip mata, dan itu tuh mengeluarkan air, jadi pohon air mata gitu mungkin ya namanya, Allah alam. Dan itu terus mengeluarkan air yang seperti orang menangis. Oke, selanjutnya nomor 3, apa fungsi maf'ul mutlak? Untuk menjelaskan jumlahnya. Contohnya di sini, yataghayyaru, yataghayyaru launu syajarah taghayyuraini. Taghayyuraini. Artinya warna pohon berubah
warna pohon berubah dua perubahan. Kita iropi. Yataghayyaru itu adalah fi'lul mudhari, ya. Mungkin ini saya kecilin ya. Terus sih udahlah biarin. Laun itu jadi fa'il, launu syajarah itu jadi mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih launu syajarah taghayyuraini. Taghayyuraini. Nah, ini yang menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Kita lihat dari segi lafadznya. Taghayyur, taghayyaro ya taghayyaru taghayyuron. Nah, di sini harokatnya taghayyuron. Karena dua musanna jadi taghayyuraini. Dari segi lafaz taghayyuraini itu adalah bentuk masdar dari fi'il ya taghayyaru. Itu dari segi lafaz. Dari segi i'rab dia mansub. Di sini mansubnya bilia karena dia musanna. Ya, kemudian maka i'rabnya dia sebagai maf'ul mutlak karena dia mansub. Apakah ini bisa jadi maf'ul bih? Jawabannya tidak, karena lafaz yataghayyaru itu tidak memerlukan objek. Ya, berubah beda dengan merubah ya. Saya merubah baju kan nanti itu beda lagi tuh fi'ilnya gitu ya. Ghayyartu. Nanti ini kan taghayyara ya taghayyaru bukan ghayyara yughayyiru, wazannya beda. Yang berarti artinya juga beda. Di sini artinya adalah berubah bukan merubah ya. Warna pohon itu berubah. Nah, nggak perlu objek kan, warna pohon berubah dengan dua perubahan. Nah, fungsinya sekarang apa? Untuk menjelaskan bahwasanya pohon itu berubah, perubahannya itu ada berapa? Ada dua perubahan. Seperti itu ya. Maka di sini taghayyur ini dia jadi maf'ul mutlak untuk menjelaskan jumlahnya. Lagi ya, sudah itu ya. Jadi lafadznya adalah bentuk masdar dari fi'il yataghayyaru begitu. Oke, sekarang bawahnya. Terkadang ya nubu anil masdar. Terkadang maf'ul mutlak tidak menggunakan bentuk masdar dari fiilnya. Nah, apa dong yang bisa menggantikannya? Maka di sini dijelaskan ya, nubu anil masdar yang bisa menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak adalah, jadi dia jadi maf'ul mutlak tapi bentuknya bukan bentuk masdar. Seperti itu, saya ulangi ya. Di sini semuanya ini jadi maf'ul mutlak, dia bukan jadi i'rabnya tuh bukan mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bih atau lainnya, enggak. Secara i'rab status dia adalah maf'ul mutlak, tetapi dari segi lafadznya dia itu bukan bentuk masdar dari fi'il sebelumnya. Nah, itu apa yang bisa menggantikan masdar? Maka di sini ada 8 ya. Oke, kita bahas dulu. Kembali. Nah, sekarang apa aja yang bisa menggantikan maf'ul mutlak? Yang pertama, muradif. Muradif itu persamaan atau sinonim ya. Sinonim ya. Contohnya sini, tabqi asyajaratu. Tabqi asyajaratu najiban. Najiban. Ini tabqi itu bentuk masdarnya adalah bukaan. Artinya dulu. Artinya adalah pohon menangis. Benar-benar menangis. Ini berarti fungsinya sebagai taukid ya, untuk mentaukidkan bahwasanya pohon itu nangis betulan. Tabqi fi'il mudhari asyajaratu fa'il. Nah, bentuk masdar dari tabqi itu adalah bukaan. Bukaan. Jadi seharusnya tabqi asyajaratu bukaan. Tapi di sini dia tidak menggunakan lafaz masdar yaitu bukaan, tapi menggunakan bentuk sinonim dari bukaan yaitu najiban. Gitu ya. Akhirnya di sini bukaannya kita hapus, langsung kita gunakan persamaan katanya. Persamaan kata itu kayak misal ya makan tuh akala apa ya?
Sini mau bantu buka. Oke, yang jelas intinya di sini kita tidak menggunakan bentuk masdar dari tabegi, yaitu bukaan, tapi menggunakan bentuk sinonimnya, yaitu lafadz najiban, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang bisa menggantikan apa namanya masdar itu adalah sifat. Sifat dari masdar yang tidak ditulis, gitu ya, mungkin. Yang tidak ditulis. Ini saya menerjemah langsung maksudnya ya, kayak tumtiru ghaziran. Tumtiru ghaziran, hujan ya. Setelah hujan atau sedang hujan, seharusnya di sini ada masdar yang dibuang yaitu matoron ghaziran. Tumtiru matoron ghaziran. Saya ulangi, seharusnya dia tumtiru matoron ghaziran. Nah, yang menjadi maf'ul mutlak itu seharusnya matoronnya. Itu saya ulangi, yang menjadi maf'ul mutlak itu seharusnya adalah matoronnya, tetapi karena di sini tidak ditulis ya, maksudnya tidak kita pakai, yang menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak itu adalah sifatnya. Jadi langsung kita pasang dia ghaziran seperti itu. Ya. Kemudian nomor 3 ismul masdar. Isim masdar. Apa isim masdar? Isim masdar itu adalah kalimah isim, sama ya kayak masdar, yang menunjukkan arti pekerjaan namun tidak disertai dengan waktu. Sama ya definisinya dengan masdar. Kemudian yang membedakan isim masdar dengan masdar adalah jika masdar merupakan apa ya, bentuk masdar yang hurufnya sama dengan huruf fiil ya. Sedangkan isim masdar itu berkurang hurufnya dari huruf fiilnya. Jadi gini, kita langsung ke contoh ini aja ya. Kan subhana man anbata, langsung anbatanya ya. Anbata hadhihi syajaratu. Ambata hadhihi syajaratu. Ambata yumbitu inbatan. Seharusnya bentuk masdarnya itu adalah imbatan. Bentuk masdar dari ambata adalah imbatan. Karena tasrif fiilnya ambata yumbitu imbatan, af'ala yuf'ilu if'alan, ambata yumbitu imbatan. Tetapi di sini ini bentuk masdarnya ya. Ini adalah masdar. Namun yang dipakai di sini itu adalah nabatan. Berarti ada huruf hamzah yang dibuang. Nah, lihat kalau di fiilnya kan juga ada hamzahnya. Maka masdarnya juga ada hamzah, tapi di sini nabatan hamzahnya hilang gitu. Sama kayak tadi qira'a yaqra'u qira'atan, cuma di situ kan ada tak marbutah ya di akhir qira'atan. Tak itu tuh menggantikan itu ditambah ya, nggak dikurang. Nah, tapi kalau itu malah dikurang, hamzahnya hilang. Lah nabatan tuh apa? Nabatan tuh bentuk masdar juga, tapi dia bukan bentuk masdar dari fiil ambata. Sama kayak misal kita kalau bepergian, bahasa Arabnya pergi itu safara yusafiru. Mestinya bentuk masdarnya adalah safara yusafiru musafarotan wasifaron wasifaron. Itu tiga itu ya bentuk masdarnya. Cuma bentuk masdar yang biasa dipakai untuk fiil safara yusafiru itu adalah safar, safrun. Misal safaru rojul ilal yaman rohisun misal, atau majan, perjalanan seseorang ke Yaman itu gratis atau murah ya. Safar itu pakai lafaz safar, bukan musafaroh. Yang jadi biasanya fiilnya tuh safara yusafiru, masdar yang umum digunakan untuk fiil safara yusafiru itu adalah safron. Nah, safron itu adalah isim masdar dari safara yusafiru. Sama dengan ini, nabatan adalah bentuk isim masdar dari ambata. Karena di ambata ini kan ada hamzah, jadi seharusnya di masdarnya juga ada hamzah. Tapi di sini nggak ada, maka nabatan tuh namanya isim masdar, bukan masdar, gitu ya. Ya kalau kalian bingung, lihat aja definisinya di sini. Intinya bedanya isim masdar dengan masdar adalah kalau isim masdar itu dia dari bentuk fiilnya tuh ada pengurangan huruf gitu. Karena seharusnya masdar, untuk masdar itu sama persis atau jumlah hurufnya sama dengan bentuk fiilnya, atau ya sesuai tasrif itu tadi yang awal kita udah bahas ya, seperti itu.
Nah, maka di sini seharusnya pakai imbatan, dia menggunakan bentuk masdar yang nabatan, yang mana itu adalah isim masdar, bukan masdarnya, ambata. Itu ya. Oke, kemudian nomor 4. Yang menggantikan masdar yang boleh menjadi maf'ul mutlak itu adalah adadul masdar, jumlah masdarnya. Jumlah masdarnya. Gimana maksudnya? Kita lihat ini. Yataghayyaru. Yataghayyaru launus syajarah. Yataghayyaru launus syajarah arba'ata taghayyuratin. Nah, arba'ata taghayyuratin. Di sini warna pohon berubah dengan 4 perubahan. Seiropi ya. Yataghayyaru itu adalah fi'lul mudhari'. Oke. Laun itu jadi fa'il ya. Asyajaratu itu jadi mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Arba'ah. Nah, arba'ahnya itu yang menjadi maf'ul mutlak. Loh, kan maf'ul tadi mutlak. Nah, taghayyuratnya itu yang taghayyuratin. Di sini jadi mudhof ilaih ya. Arba'ah ya, mudhof ilaih. Dia kalau jadi tambah yang 3. Ini sekolah ini. Nah, mudhofun ilaih gini. Seharusnya yang menjadi maf'ul mutlak itu adalah taghayyur ya. Ya taghayyaru, bentuk masdarnya adalah taghayyur. Saya harokatin ya biar jelas. Taghayyurat. Taghayyur, harokat akhir, harokat roknya nggak usah kita bahas deh, langsung taghayyur. Taghayyara ya taghayyaru taghayyuran. Taghayyur. Jadi mudhoreknya ya taghayyar, bentuk masdar dari mudhorek taghayyar adalah taghayyur. Saya ulangi, bentuk masdar dari ya taghayyaru adalah taghayyur. Oke. Tapi karena di sini jumlahnya itu ada 4, kalau tadi kan contoh ini taghayyura ini 2 aja, dan 2 itu kan ya tinggal nambahin ya nun aja ya, mana? Nah ini nih, taghayyura ini kan tinggal nambah ya nun aja, maka taghayyura ini yang menjadi maf'ul mutlaknya. Lihat ya, maf'ul mutlak itu adalah sebuah i'rab. Nah kalau di sini karena dia 4, yang seharusnya menjadi maf'ul mutlak tuh, bentar ya, maaf. Maaf ya, itu anak saya. Oke, kembali ke sini. Yang seharusnya menjadi maf'ul mutlak itu adalah arba'ah. Ya, saya ulangi, yang menjadi maf'ul mutlak seharusnya itu arba'atun gitu. Tapi karena di sini 4, maaf, yang seharusnya menjadi maf'ul mutlak dan itu berupa masdar, itu kan taghayyurat. Tapi karena dia 4, nggak bisa kita paksakan maf'ul mutlaknya itu yang taghayyurat, nggak bisa lah. Arba'ahnya jadi apa? Dia nggak bisa jadi maf'ul juga. Akhirnya arba'ahnya ini yang jadi maf'ul mutlak, statusnya sebagai maf'ul mutlak. Taghayyurnya yang mana itu adalah masdarnya itu jadi mudhof ilaih gitu. Jadi bukan, sekali lagi, ini bukan taghayyurnya yang statusnya sebagai maf'ul mutlak, tapi arba'ahnya. Yang mana arba'ah ini menggantikan. Kan intinya yang bisa menggantikan masdar untuk jadi maf'ul mutlak itu adalah jumlahnya si masdar itu. Masdarnya ini karena jumlah perubahannya ada 4 ya, arba'ahnya ini yang menjadi maf'ul mutlak. Nah, kalau dia cuma 1 atau dia 2 kayak gini kan tidak perlu kita kasih angka di depannya ya, atau goyuroininya ini yang menjadi maf'ul mutlak. Agak bingung ya. Intinya ingat aja, maf'ul mutlak itu kayak fa'il, kayak maf'ul bih, dia tuh status sebuah kata dalam jumlah. Maka yang statusnya sini sebagai maf'ul mutlak nggak bisa kita paksakan si masdarnya ini, nggak bisa. Karena kita emang lagi pengen ngomong arba atau goyurot gitu. Akhirnya dibuatlah judul yang bisa menggantikan masdar. Oh, ternyata adat masdarnya seperti itu. Kalau misal nih, tauhidnya nggak kita pakai, ya nggak masalah, nanti sama kayak di alat masdar tadi ya, nanti deh. Gitu. Oke, nomor 5. Intinya yang jadi maf'ul mutlak itu boleh jumlah si masdarnya. Nanti yang si masdarnya itu sendiri, yaitu taghayyurnya itu jadi ya tergantung posisinya itu dia jadi apa. Nggak selamanya mudhof ilaih ya. Kalian kalau menyimak kembali video tentang adat, di situ kalau angka belasan itu kan makdudnya itu baru statusnya sebagai tamyiz, adalah panjang jadi. Oke, kembali ke sini. Yang kelima,
alat masdar, alat yang digunakan ya. Oke, langsung aja ke contoh sini. Ya tamanna. Ya tamanna an yadriba huru syajarah faksan. Nah, artinya dia berharap bisa memotong. Ya drip ini itu ya. Mukul cuma maksudnya motong. Motong cabang pohon dengan faksun itu kalau nggak salah kapak ya. Sebentar. Hmm. Mana faksun? Ya faksun itu setahu saya kapak. Iya kapak ya. Baik. Nah, jadi pakai kapaknya. Nah, seharusnya ini tuh ya taman ayat riba dorba vaksin ya. Seharusnya dia tuh gini, ya tamanna saya copy paste aja biar nggak nulis ulang. Huru asyajarah doroba yadribu dorban dorba vaksin seharusnya begini. Tetapi lafaz dorbanya itu kita hapus, nggak kita pakai ya. Jadi langsung yang menjadi maf'ul mutlak itu adalah faksunnya. Gitu ya. Sekali lagi seharusnya dia tuh dorba ini bukan doroba ya, tapi dorba. Kalau doroba itu kan fi'il madhi, tapi kalau dorba itu masdar ya. Dorba vaksin. Mansub kan? Gitu. Lalu ada mudhof ilaihnya vaksin. Tapi karena di sini si apa ya masdarnya ini kita buang, akhirnya yang menggantikan posisi dorba sebagai maf'ul mutlak itu adalah faksannya. Seperti itu. Oke. Kemudian nomor 6 yang menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak adalah lafaz ba'du. Lafaz ba'du. Ba'du yang diidofahkan kepada masdar. Lafaz ba'du yang diidofahkan kepada lafaz masdar. Maka yastarihu contohnya di sini. Yastarihu ba'dul istirahah. Nah, di sini yastarihu fiil, fa'ilnya enggak tahu ya ini apa, mungkin bisa lihat dibacanya. Yang jelas ba'do. Dia istirahat dengan beberapa istirahatnya, nggak tahu mungkin beberapa waktu kali ya. Ini adalah fi'lul mudhari. Ba'du bukan jadi fa'il ya. Kalau dia jadi fa'il berarti sebagian istirahat itu istirahat. Nah kan nggak masuk akal. Maka di sini nggak diketahui siapa fa'ilnya ya. Mungkin dia domir huwa yang kembali ke lafaz sebelumnya. Yang mana nggak kita singgung di sini. Ba'dunya, nah ba'do ya, maaf yastarihu ba'dol istirahah. Di sini kita mansubkan karena statusnya sebagai maf'ulun mutlak. Nah, al-istirahah ini sebagai mudhafun ilaih. Sama kayak yang tadi adat, sama kayak dorba vaksin yang seharusnya menjadi maf'ul mutlak itu adalah masdar, tetapi karena ini kan diidofakan dan dorbanya kita buang nggak masalah, jadi faksanya. Arbaahnya yang masdarnya itu adalah taghayyura, tapi karena sebelumnya itu adalah fat arbaah, maka arbaahnya atau jumlah ini tadi yang menjadi maf'ul mutlak. Jadi menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlaknya itu lafaz yang sebelum maf'ul mutlak, tapi tidak semua lafaz juga ya. Begitu. Apa sayang? Ya, boleh sih. Nomor 7. Lafaz kul. Lafaz kul yang diidofahkan
yang diidofahkan kepada masdar. Sama penjelasannya kayak yang nomor 6 tadi ya. Sebelum adanya masdar, sebelumnya masdar itu adalah fathul. Maka yuhawilu kullal muhawalah. Yuhawilu kullal muhawalah. Di sini yuhawilu itu fi'il mudhari', seharusnya kan muhawalahnya yang menjadi maf'ul mutlak karena dia adalah bentuk masdar dari hawayalu. Hawala yuhawilu muhawalatan. Saya ulangi, seharusnya yang menjadi maf'ul mutlak itu adalah lafaz muhawalah, tapi karena dia diidofahkan atau dia itu statusnya sedang sebagai mudhof ilaih, maka yang menjadi maf'ul mutlak itu adalah lafaz ininya, lafaz kullanya gitu. Yuhawilu adalah fi'lul mudhari, kita nggak tahu ya di sini fi'ilnya apa karena kita nggak ngebaca lafaz sebelumnya kan. Mungkin dia domir dua. Kulla ini yang menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah, al-muhawalah, muhawalah. Nah, ini yang menjadi mudhof ilaih. Jadi sekali lagi, yang masdar itu kan adalah muhawalah ya. Di lafaz ini yang masdar itu adalah muhawalah. Di sini yang masdar itu adalah istiroha. Di sini yang menjadi masdar itu adalah taghayyura. Tapi karena dia tuh sebelumnya ada sebuah lafaz dan dia apa ya, kayak jadi mudhofnya si masdar ini tadi, maka si mudhof ini yang menjadi statusnya mudhof sebagai maf'ul mutlak. Arba'nya jadi maf'ul mutlak, masdarnya jadi mudhof ilaih, ba'dunya yang menjadi maf'ul mutlak, si masdar yang menjadi mudhof ilaih. Sama yang istiroha itu adalah bentuk masdar dari yastarihu. Istaroha yastarihu istirohatan. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Gitu. Terus kemudian ini muhawalahnya yang si masdar menjadi mudhof ilaih, lalu kulnya, lafaz kulnya itu yang menjadi maf'ul mutlak. Gitu. Nomor 8, terakhir ada isim isyarah. Isim isyarah, isim isyarah yang isim isyarah itu bukan jadi mudhof ilaih ya, yang disandingkan gitu aja deh dengan masdar. Taktuluhu, contohnya taktuluhu hadal qatla, taktulu hadal qatla ar-rohibu. Ar-rohiba taktuluhu, oh ar-rohiba jadi maf'ul berarti. Saya tulis dulu asnya ya. Dia nggak tahu ya dia ini siapa. Kayaknya mu'annas. Nah, taktuluhu ini ar-rohiba atau ar-rohibu ya. Tapi mestinya nah ini fasalat akhalas. Fayatamina dari wafuruha fasalat akhalas minha fatakuluhu hadhi syajarah hadapul abluwah. Saya baca dulu nih ya. Wafil manatik al-istihsan masyarakat ini. So, faida jelas an yashulu bi ahsaniha ta'ala hamla. Ya, apa? Teman-teman dari sana. Alhamdulillah bayar kulam ahli. Fatak tuluhu hadhihi, pohon ini membunuhnya dengan berani arohiba wa huwa la yajidu linajasabilan. Oh ya 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 ya. Paksan ini kayaknya. Pohon ini ngebunuh Paksan, dengan bunuhan ini dia ngebunuh Rohib. Saya bingungkan yang jadi maf'ul bi yang dibunuh ini adalah domir hu. Taktuluhu ini hadis syajaroh ya. Kalau kalian lihat di sini kan lengkapnya ini adalah kata hadis syajaroh tuh. Taktulu asyajaroh tuh, asyajaroh itu yang dia menjadi fa'il. Asyajaroh tuh. Asyajarotu. Nah, dia pohon ya, dia ini pohon berarti nggak usah dia. Pohon membunuhnya, nyanya ini nggak tahu kembali kemana. Dengan pembunuhan ini
si pendeta. Rohib itu pendeta. Intinya saya nggak tahu. Di sini ada dua, karena ini harokatnya arohiba loh ya. Jelas-jelas dia harokatnya arohiba. Kalau arohiba berarti kan dia jadi maf'ul bi. Nah, sedangkan sini ada domir hu. Jadi saya nggak tahu ini. Yang jadi maf'ul bi itu jadinya domir hu atau si arohiba. Dan eh, kalau emang dia membutuhkan dua maf'ul, saya ragu juga gitu. Kalau memang lafaz tulis ini membutuhkan dua maf'ul, berarti dua-duanya jadi maf'ul. Sepertinya ya, sepertinya gini. Jadi kan dia berharap untuk memotong, dia duduk-duduk nih di bawah pohon. Nah, ternyata apa nih cabang pohon ini menghalangi dia untuk duduk-duduk. Akhirnya pohon ini membunuh, mungkin ngebunuh orang, nggak tahu deh. Pokoknya taktul itu fi'lul mudhari ya. Domir hu ini yang jelas dia tuh domir maf'ul bih, domir mansub ya. Dia tuh domir mansub, dia domir mansub yang kemungkinan dia jadi maf'ulum bih. Ini biar kalian paham nih kebingungan saya di mana. Asyajaratu karena dia di domah maka dia menjadi fa'il ya, marfu. Hadal qatla, nah hada hadanya ini yang apa ya, jadi maf'ul mutlak. Oke. Hadzal qatlah. Ini kita nggak bisa menganggap dia sebagai idofah ya, karena isim isyarah setelah isim isyarah itu bukan sebagai mudhof ilaih, dia sebagai badal. Kalau kalian bisa melihat video tentang badal, silahkan di situ insya Allah ada nih salah satu contohnya ketika menggunakan isim isyarah. Nah, hadzal qatlah ini menjadi maf'ul mutlak. Oh, berarti hadzalnya aja kotanya kita tulis badal. Maf'ulun, maf'ul mutlak. Nah, al-qatlanya ini menjadi badal. Kok bisa badal, Bu? Lihatlah video tentang badal itu ya. Di situ kayaknya ada tuh salah satu bentuk masdar itu ketika isim isyarah yang menempel pada lafat isim ma'rifah, maaf. Salah satu bentuk badal adalah contoh badal yang sering kita lihat adalah isim ma'rifah yang menempel pada isim isyarah. Saya ulangi, isim ma'rifah yang menempel pada isim isyarah itu dia statusnya sebagai badal. Nah, arohiba ini dia itu ya, apa namanya? Dia dimansub gitu, rohiba. Dia mansub kan. Nah, masuk di sini kemungkinan besar jadi maf'ul bih. Tapi akhirnya kita bingung, yang dibunuh ini apakah domir hu yang kita nggak tahu ini kembali kemana atau si rohib. Intinya gitu. Silahkan kita ngebahas maf'ul mutlak, kita lihat di sini sama seperti lafaz sebelumnya, karena sebelum masdar taktulu itu masdarnya adalah al-qatlu ya, al-qatla di sini mansub. Karena sebelum si masdar ini ada lafaz hadza, maka menjadi maf'ul mutlak. Yang statusnya sebagai maf'ul mutlak itu adalah si hadza. Sedangkan si masdar itu tidak bisa kita paksakan sebagai si maf'ul mutlaknya. Begitu. Nah, ini ya. Jadi 8 hal ini yang bisa menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak. Yang mana sejatinya dia itu juga menempel atau ada masdar yang dibuang gitu, ya. Terus iya, tumtiru matarul ya sama. Oke, sekarang wayajuzu. Duduk. Wayajuzu hasful fi'li wa yabqal masdar mansuban mithlu syukran ala ni'ami. Yusama hadal masdar al masdar an-naib an fi'lihi. Seharusnya kalau ada maf'ul mutlak ya, yang ada masdar yang statusnya sebagai maf'ul mutlak, itu harus ada fi'ilnya. Tetapi boleh kita tuh membuang si fi'il, kemudian kita hanya mengucapkan si masdarnya aja. Kayak contoh sini apa ya? Boleh membuang fiilnya masdar yang menjadi maf'ul mutlak. Si masdar nih ya. Masdar itu statusnya sebagai maf'ul mutlak. Berarti kan harus ada si fiil sebelumnya. Nah, boleh fiilnya tuh kita buang. Contohnya ini syukron. Kita kalau ditanya, kita kalau mau berterima kasih kan ngomongnya syukron lillah gitu ya, atau syukron gitu aja. Syukron lillah. Sebenarnya sebelum lafaz syukron ini kenapa dia mansub? Dia bukan sebagai maf'ul bih ya, tapi sebelumnya itu adalah lafaz ashkuru. Saya bersyukur. Ashkuru syukron gitu. Ashkuru syukron. Saya benar-benar bersyukur lillah kepada Allah gitu. Jadi lafaz ashkuru ini kita buang. Kita kalau di bahasa Arab ya kita mau berterima kasih kita nggak ngomong pakai ashkuru tapi langsung syukron kan. Maka di sini dijelaskan
fiilnya syukron yaitu ashkur itu dibuang seperti itu. Kenapa ya? Mungkin udah mafhum ya. Nah, akhirnya masdar ini lafadz syukron, syukronnya ini ada istilah sendiri yaitu masdar an-naib an fi'lihi. Masdar yang menggantikan si fi'il yang dibuang tadi. Tapi ini untuk lafadz-lafadz yang emang sudah mafhum ya, kayak ashkuru syukron. Nah, kayak gitu. eh, Kalau kayak gini kan misal nih hadal kotla gitu. Ah, apa ini kok tuh ujuk-ujuk hadal kotla? Ini kan masdar maf'ul mutlak lah. Mana fiilnya itu harus ada karena dia nggak umum dipakai. Tapi kalau syukuran ini kan umum dipakai gitu ya. Nah, oke, selanjutnya latihan-latihan ini suruh nyari masdarnya ini jadi apa? Hamlat hamlan khofifan, hamalat hamlan, hamlannya yang menjadi hamlan kan yang masdar ya, berarti hamlannya yang jadi maf'ul mutlak. Khofifan itu naatnya hamlan. Ya ladina amri idza laqitum fi'atan. Nah, kalau fi'atan ini jadi maf'ul bih ya, maf'ul bihnya laqitum. Wadkurullaha katsiron. Nah, seharusnya sini zikron katsiron. Zikronnya dibuang, tinggal ditempelin katsironnya saja, mana itu menjadi naat. Famaladzina kafaru azibu azaban syadidan. Fa'u'adzibuhum azaban syadidan. Azaban itu jadi maf'ul mutlak, syadidannya yang menjadi naat. Fala tamilu kullal maili. Nah, ini yang tadi mailinya, lafadz maili ini kan bentuk masdar dari tamilu. Tapi di sini maili bukan maili yang jadi maf'ul mutlak, tapi lafadz kullanya gitu. Faumatihu qalilan, mataan qalilan, mataan yang masdar itu juga dibuang. Ini kan dikron kasiron dan seterusnya ya. Terus akmil bimaf'ul mutlak munasib sebentar ya. Stable. Aduh, mudah-mudahan ini tetap bisa terekam dengan baik ya, karena ini kok. Akmil bimaf'ul mutlak munasib fitinya ajib katira yu'jibulah al insanu. Nah, mana fiil? Ingat ya, di sini maf'ul mutlak itu sebelumnya pasti ada fiil. Jadi kalian cari aja mana fiilnya di sini, lalu kalian taruhlah masdarnya untuk menjadi maf'ul mutlak. Nih, di maf'ul mutlak munasib. Dan kalaupun kalian tidak mau menempelkan maf'ul mutlaknya, boleh juga pakai yang niabahnya ini tadi, terserah. Pilih aja di antara 8 ini. Gitu. Hina mana sirul burtukal yuktiru minul asir. Nah, ini ada dua fiil ya, ada nasiru, ada yakturu. Ketika kita memeras jeruk, menetes darinya al-asir, jus gitu. Nah, diisilah ini dengan masdar. Kira-kira itu bentuk masdar yang dari nasiru atau yakturu. Nah, silakan dipikir nih. Kira-kira mana yang mau kita buat jadi maf'ul mutlak yang memerlukan maf'ul mutlak. Ingat tujuan maf'ul mutlak ada 3 tadi. Untuk mentaukid fiil, menjelaskan jenisnya atau menjelaskan jumlahnya. Ya. Dan seterusnya. Ayin mauqil masdar. Nah, di sini ada masdar semua, tetapi tidak semuanya menjadi maf'ul mutlak. Ya, sumul muslim tolaban. Muslim berpuasa karena mengharap maghfiratillah, ampunan Allah. Nah, tolaban ini dia jadi maf'ul li ajli. Dia masdar, tetapi dia tidak sebagai maf'ul mutlak. Tapi di sini dia sebagai maf'ul li ajli. Tolaban sunamlah al-mafruh tolaban. Nah, ini sama-sama tolaban nih. Tapi apakah di sini juga jadi maf'ul mutlak? Apakah jadi apa maf'ul li ajli kayak yang nomor 1? Jawabannya tidak. Seorang muslim meminta dari Allah ampunan tolaban dengan benar-benar meminta. Berarti dia jadi apa? Maf'ul mutlak. Jadi tolaban pertama tuh maf'ul li ajli, tolaban kedua jadi maf'ul mutlak. Gimana kita tahu dia jadi apa ya? Kita harus tahu artinya dulu. Yang pertama kan orang muslim berpuasa tolaban untuk berharap karena berharap. Berarti kan dia tujuan dari puasanya yang berarti dia sebagai maf'ul li ajli gitu. Sedangkan yang kedua, ini tolabal muslim minallah tolaban yang mana sini statusnya sebagai masdar apa ya? Ya maf'ul mutlak karena fungsinya untuk mentaukid fiil gitu. Jadi dia ya maf'ul mutlak bukan lagi sebagai maf'ul li ajli seperti yang contoh nomor 1 gitu ya. Tabatal jundiu fi maruka khaufan ini apa namanya? Maf'ul li ajli. Intinya kalian harus tahu dulu ya dia artinya apa, baru kita bisa menerka-nerka nih kira-kira statusnya apa. Karena gimana pun sebuah i'rab atau status kata dalam jumlah itu ya kita dari situ kita tahu nih artinya apa karena kita tahu fungsinya sebagai apa gitu. Oke, a'rif kul. Nah, ini ada lafaz, ada banyak kul ya, ada kuluhum, najakul muslim. Ini kayaknya boleh deh saya jawab semua. Ya, sebetulnya muslimin sadiqina kulluhum yusibullah. Allah memberikan pahala kepada muslim yang sadiqin kulluhum. Oke, kira-kira jadi apa nih?
Ini dia jadi taukid ya. Iya taukid kalau nggak salah itu kul ba'dun amah. Nah, dia taukid. Silakan buka pelajaran tentang taukid, cari videonya ya. Naja kulul muslimina, ini jadi fa'il, fa'ilnya naja. Istamar al muslimuna aswadikuna kulla hayatihim. Ini jadi maf'ul bihnya istamaro. Qadal muslimuna aswadikuna kulla hayatihim. Sama ini jadi maf'ul bihnya qadha. Yujahidul muslimun aswadikuna kulla jihad. Nah, ini adalah lafaz jihad yang merupakan bentuk isim masdar dari jahad yujahidu mujahadatan. Seharusnya mujahadah ya. Tapi sini jihad berarti dia adalah bentuk isim masdarnya. Nah, tapi sebelumnya kan dia didahului oleh lafadz kul, maka yang menjadi maf'ul mutlak itu adalah lafadz kulnya, al jihadnya itu jadi mudhof ilaih. Jadi kul kalau diidhofahkan kepada bentuk masdar atau bentuk isim masdar dari fi'il sebelumnya, maka kulnya di sini menjadi maf'ul mutlak. Al barohin kulluha ini jadi taukid juga ya, taukidnya si barohin. Arif adat, nah sama deh ini kayak kul tadi, kira-kira kalian jawab kira-kira jadi apa? Arif isim isyarah sama kayak kul tadi statusnya. Sebentar ya. Oke, baik. Ini bikin jumlah mufidah. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai maf'ul mutlak. Semoga bisa dipahami. Kalau kalian bingung mungkin bisa diulang ya penjelasan video ini berkali-kali sampai kalian paham. Nanti kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab ya. Baik, semoga bermanfaat bisa membantu kalian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.